Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, kalau channel kita nanti tembus di angka 2000 subscriber, 2000 subscriber saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini yang setia dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online tentunya, oke. Jadi yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat untuk kita bersama-sama dan juga menjadi berkah untuk kita bersama-sama juga, oke. Amin amin ya robbal alamin, oke. Baiklah, langsung kita ke pembahasan. Hari ini saya akan bahas tentang pinjaman online yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Apa sih dampak resiko ke depannya kalau seandainya kita memang terjadi galbay, tidak sanggup sama sekali untuk membayar pinjaman online, oke. Ini saya akan jelaskan kepada teman-teman, oke. Resiko kalau galbay itu cuma dua. Kenapa saya katakan cuma dua? Itu pun kalau seandainya Anda sanggup menghadapinya, sama saja tidak ada resikonya, oke. Yang pertama, selik OJK, oke. Habis itu by checking, sama saja selik OJK atau by checking bermasalah ke depannya. Kalau seandainya Anda kuat menghadapinya, tidak peduli apapun itu selik OJK Anda ke depannya, selesai, tidak ada apa-apanya, oke. Yang kedua, DC pinjol datang ke rumah. Inilah yang paling ditakuti sama masyarakat, sama-sama para nasabah yang selalu menanyakan tentang, Bang, apakah aplikasi Akulaku, Kredipo, EasyCash, Kredit Pintar, ada kami, Uangmi, Tunaiku, Uatas, oke, Pin Plus. Mereka selalu bertanya, oke. Yang resmi-resmi OJK ini mereka selalu bertanya, Bang, kapan mereka datang ke rumah, oke? Bang, adakah mereka menurunkan DC lapangannya di wilayah A, di wilayah B, di wilayah C? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini, oke? Saya akan katakan kepada teman-teman semuanya, oke? Saya jelaskan. Untuk masalah DC pinjol, itu tidak ada yang bisa memastikan mereka akan datang ke rumah Anda jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Tidak ada yang bisa memastikan. Bisa saja mereka dengan tiba-tiba datang ke rumah Anda, ngegetok rumah Anda, Assalamualaikum, dia mau menanyakan hutang Anda, oke? Jadi, kalau masalah DC pinjol datang ke rumah itu tidak ada yang bisa memastikan. Tetapi, yang saya akan jelaskan di sini bukan masalah itunya, oke? Cara solusi menghadapinya kalau memang benar-benar terjadi mereka datang ke rumah. Tetapi saya harapkan, kalau saya jelaskan, oke, yang di luar Pulau Jawa ini khususnya, oke, saya rasa 90% tidak ada DC datang ke rumah. Karena mereka menurunkan DC itu sedikit sekali untuk di luar Pulau Jawa. Itu pun hanya di kota-kota besar saja, oke. Sisanya tidak ada. Jadi aman. Jadi yang kalau seandainya ada di Pulau Jawa, Jakarta sekitarnya, Jabodetabek khususnya, oke, ataupun di Jawa Timur, di Jawa Tengah khususnya, oke, Jawa Barat, oke. Di Pulau Jawa khususnya itu memang diturunkan mereka banyak sekali karena kantornya ada di Pulau Jawa, oke. Seluruh pinjol resmi OJK itu ada kantornya di Pulau Jawa. Jadi wajar kalau mereka menurunkan pinjol itu, menebarkan para DC-nya di daerah itu. Tetapi saya ingatkan, oke, kepada teman-teman, mereka tidak 100% menagih seluruh nasabah di Pulau Jawa. Tidak benar, oke. Mereka hanya mengacak atau random. Bayangkan banyak sekali hutang yang besar seperti 50 juta, 60 juta bahkan, oke. Ada yang tidak didatangkan sama DC pinjol ke rumah, tetapi ada yang hutangnya cuma 500 ribu, 1 juta, 2 juta, ada yang didatangkan juga, oke. Nah, yang paling ingin saya jelaskan ini cara menghadapinya. Bagaimana? Apakah harus lari dari kenyataan? Apakah harus ngajak ribut sama DC-nya atau menyerahkan aset kalau kita tidak ada? Jangan seperti itu, oke. Tetap Anda tenangkan diri, kuatkan mental Anda, percayakan diri Anda bahwa Anda bisa menghadapinya, oke. Dengan cara apa? Kalau seandainya mereka datang baik-baik, ya Anda baik-baik juga menghadapinya, oke. Kalau seandainya mereka pakai kekerasan, berarti mereka ingin menjadi bulan-bulanan warga, oke. Saya yakinkan kepada teman-teman, mereka juga pasti hati-hati. Para DC pinjol datang ke rumah Anda itu mempertimbangkannya itu sangat-sangat luar biasa. Mereka juga takut, namanya juga manusia, ada rasa takutnya, oke. Siapa tahu nasabah yang ingin ditagih ini bisa kasar juga, ada masalah, mungkin ada permasalahan keluarga, nanti takutnya dilampiaskan kepada para DC, oke. Jadi mereka sangat memperhitungkan juga untuk menagih para nasabah. Jadi Anda tidak usah khawatir. Semakin Anda khawatir menghadapi DC, semakin Anda ketakutan, cemas, semakin Anda menjadi prioritas utama dan bisa saja Anda melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang di luar batas. Karena banyak nasabah yang melakukan tindakan yang di luar batas, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidup, oke. Bahkan sampai ada yang menjual aset-aset di rumah, oke. Bahkan menggadaikan sertifikat karena takut atau malu diancam, diintimidasi sama DC pinjol. Itu jangan sampai Anda lakukan, oke. Cukup santai saja, relax saja. Berapapun besarnya hutang Anda, mereka tidak bisa memenjarakan Anda, mempidanakan Anda, oke. Karena hutang piutang, apalagi yang namanya pinjol tanpa agunan ini,
ranahnya perdata. Mereka ingin membawa Anda ke ranah perdata itu sangat besar biayanya, dan juga harus ada Anda di domisili peminjam. Jadi tidak sembarangan membawa orang ke ranah perdata. Jadi tenang saja, slow saja kalau menghadapi ancaman-ancaman intimidasi. Dan kalau seandainya Anda memang tidak kuat lagi, silakan gantikan nomor HP, selesai, oke? Soalnya apalagi tagihan lewat WhatsApp ataupun email, telepon, gampang saja menghadapinya. Semakin Anda kuat mental, semakin mereka capek menghadapi Anda, oke? Jadi santai saja, slow menghadapi mereka. Mereka juga manusia, masih makan nasi, masih makan lauk pauk seperti kita semua, oke? Jadi yang penting tenangkan diri Anda, dan jangan lupa carikan pekerjaan yang lebih. Siapa tahu Anda bisa mendapatkan rezeki lebih, oke? Seperti itu, oke teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Berjumpa lagi esok hari. Silakan subscribe dan like-nya yang belum bersubscribe channel ini. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.